Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak memang masalah, kita mirip Afrika, memang kita mirip Korea. Warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Kok ya naturalisasi pemain timnas buat Piala Dunia, kok mikirinnya enak dilihat atau enggak? Ini konsepnya gimana? Emang harusnya sih serahin satu hal sama orang yang ahlinya. Iya betul. Kayak gini nih, lihat sendiri kan. Ngawur. Komentar guys. Sebenarnya kalau punya statement yang ngawur atau sok tahu tentang bola itu sudah biasa bagi anggota DPR. Tetapi jangan sampai rasis lah. Gue tuh paling benci sama orang rasis, serius, demi apapun. Bahkan sampai bilang kalau bisa jangan cari yang bule, cari yang kulitnya sama kayak kita. Jangan cari yang rambut pirang sampai bahas warna mata. Itu bener-bener rasis sekali loh. Apalagi diungkapkan oleh anggota DPR. Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang nggak tahu mewakili rakyat yang mana. Karena dia bilang kalau misalkan yang rakyat yang pilih dia tuh, yang bule itu, kita orang Indonesia ngeliatnya gimana gitu lah. Kayaknya lu doang deh. Iya betul. Kayaknya anda dong. Maaf, saya kurang sopan. Kayaknya anda doang deh, beserta beberapa segelintir masyarakat, mayoritas tidak melihat itu sebagai sebuah gimana gitu deh, atau sebuah keanehan. Kalau soal statement beliau yang bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang usianya 40 lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia, itu ya udahlah, nggak usah dibahas begitu panjang. Kayak anggap aja orang lagi ngibul tinggi gitu, lagi ngomong, ya kita iyain aja ya kan, bebas aja dia mau ngomong apa kan, kita iyain aja. Kalau kita tanggepin kita ikut stres ya. Tapi kalau soal rasisme ini tidak benar, sangat tidak benar. Oke, saya rasa teman-teman semua udah pada tahu apa statement daripada Ahmad Dhani tadi di Komisi 10 DPR RI. Kalau dari gua ya, gini, kalau kalian setuju dengan perkataan gua, mohon kalian aminkan. Jadi Ahmad Dhani ini punya anak, tiga-tiganya cowok. Kita doakan Ahmad Dhani ini, anaknya ini punya istri orang Afrika yang matanya tidak hijau, terus yang warna nggak pirang rambutnya, segala macam. Pokoknya yang rasnya seperti yang dia inginkan tadi waktu di rapat Komisi 10 DPR RI. Mengingat kalau ini anggota DPR RI 10 itu termasuk yang rasis menurut gua. Karena ini bukan masalah warna kulit, warna rambut, warna apapun dia rasnya. Ini masalah olahraga, talent, sepak bola. Ini bukan gua kok ada Komisi 10 DPR RI yang rasis. Bahkan pipa saya tidak menyetujui bahwa ada rasis dalam persepak bolaan. Ini harusnya dia ditegur sama ketua. Harusnya begitu. Nih guys, doakan guys. Apa perkataan dia tadi? Semoga anak-anaknya mendapatkan apa yang diinginkan untuk regenerasi. Mungkin kalau anaknya ntar mau sepak bola, biar ada rambutnya nggak pirang, terus matanya nggak biru, warna kulitnya hitam ya. Keren guys. DPR resmi restui naturalisasi 3 pemain baru timnas Indonesia. Ahmad Dhani malah bikin gaduh dengan komentar rasis. DPR RI resmi menyetujui naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi demi memperkuat timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Tapi di tengah kabar baik ini, Ahmad Dhani justru bikin heboh. Dalam rapat, musisi yang kini jadi anggota DPR itu melontarkan pernyataan kontroversial dengan meminta PSSI berhenti menaturalisasi pemain berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Komentar ini langsung disorot karena dinilai rasis. Padahal ketiga pemain tersebut
bukan orang asing, melainkan bagian dari anak bangsa yang sedang dikembalikan ke Ibu Pertiwi. Pernyataan Ahmad Dhani ini pun menuai kritik dari berbagai pihak. Gimana menurut kalian, pantaskah seorang wakil rakyat bicara seperti ini? Tulis di kolom komentar. Nonton bola gerak. Sebenarnya begini, oke, mereka punya hak juga untuk bicara di DPR kan, karena memang fungsinya mereka kan untuk pengawasan, apalagi di bidangnya mereka di Komisi 10 itu berkaitan juga dengan PSSI, sepak bolanya kita lah. Ya mungkin mereka punya kekhawatiran soal pemain-pemain lokal yang kemungkinan bisa jadi atau bisa saja tidak dipakai kalau banyak pemain naturalisasi. Tapi menurut saya anggapan seperti itu anggapan yang salah. Itu sangat-sangat keliru lah kalau kita bilang dengan adanya pemain naturalisasi maka pemain-pemain lokal kita tidak akan bersaing segala macam. Intinya dengan datangnya pemain naturalisasi maka pemain-pemain lokal kita tidak berkembang. Ya itu menurut saya itu salah satu pendapat yang cukup keliru, karena saya sudah berulang kali bilang kalau sepak bola itu tidak selalu harus menjadi pemain timnas. Kalau semua sepak bola, pemain sepak bola maksudnya harus menjadi pemain timnas, maka saya pikir ya klub tidak perlu ada lah. Kalau soal Ahmad Dhani, saya pikir dia di dunia musik oke lah, musisi yang cukup punya nama di Indonesia, punya cukup nama yang bagus dan ya sedikit kontroversi. Mungkin dia punya kontroversi yang lain, saya juga tidak tahu karena tidak terlalu mengikuti soal musik, apalagi musik-musiknya dia begitu. Nah kaget juga kenapa dia bisa bicara soal ya, naturalisasi, apalagi singgung-singgung soal mata biru, soal kulit dan lain sebagainya. Saya pikir kalau sudah sampai seperti itu bukan memberi masukan lagi ke PSSI. Oke, fine saja sebenarnya. Setiap orang kan bisa kasih pendapat, masukan ya kan, arahan ke ketua PSSI. Apalagi Pak Ketua Umum hadir langsung di rapat itu kan, untuk persetujuannya 3 orang ini, Emil Audero, Joy Pelupesi dan Dean James ini. Harusnya menurut saya saran dan pendapat itu yang penting-penting saja. Maksudnya setidaknya membangun sepak bolanya kita lah. Nah ini Ahmad tadi singgung soal warna kulit, soal mata, warna mata dan lain sebagainya. Harusnya kita tuh berpikir loh bahwa ini yang dinaturalisasi bukan orang asing. Bukan orang asing mereka ini. Mereka ini setengahnya itu darah Indonesia loh. Setengahnya mereka darah Indonesia, ya kan. Nama-nama belakang mereka ini itu mencerminkan Indonesia sekali gitu. Ya kan, Ragnar Oratmangun, Joy Pelupesi, Emil Audero, Mulyadi, bayangkan di belakangnya itu ada Mulyadi, iya kan. Kemudian ada Nathan Joaon. Kemudian siapa lagi? Sen Patinama. Jadi nama-nama yang ada di timnas Indonesia sekarang ini, mereka itu bukan sekedar orang asing yang tiba-tiba dipanggil oleh PSSI, dinaturalisasi dan bermain untuk timnas. Mereka ini rela melepas mereka punya paspor sebelumnya. Ada yang Itali seperti Emil Audero, kemudian ada yang dari Belanda, kan kebanyakan dari Belanda. Mereka itu rela melepaskan mereka punya paspor Belanda dan Itali dan negara-negara sebelum mereka itu untuk membela timnas Indonesia. Saya pikir itu yang harus kita dukung sebenarnya, bukan malah kita sibuk untuk membeda-bedakan warna kulit, kita membeda-bedakan warna mata. Saya pikir itu memang rasis betul. Dan kalau boleh dibilang ini salah satu saran paling konyol dari anggota DPR RI. Mungkin orang tidak mengerti bola ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai rasis juga, iya kan. Sedangkan di FIFA itu rasis itu ya paling dilarang, paling anti FIFA soal itu. Paling anti FIFA soal rasis ini, iya kan. Nah kemudian yang paling membagongkan dan tidak masuk akal, dia bilang kita ya kalau mau naturalisasi atau revolusi harus sedikit ekstrem. Sekilas saja kita naturalisasi pemain-pemain bola yang punya darah keturunan Indonesia yang umurnya 40 tahun, yang duda, kemudian kita jodohkan dengan perempuan-perempuan Indonesia, lalu kemudian anaknya dibina dan jadi pemain sepak bola yang hebat. Ini kan ngawur. Ini kan pemikiran yang ngawur, yang seharusnya tidak usahlah dilontarkan di forum-forum resmi seperti itu. Masa iya sih kita naturalisasi orang yang umurnya 40 tahun, statusnya duda, kemudian kita jodohkan dengan perempuan-perempuan di Indonesia? Emang sih gampang itu? Ya bicara memang gampang, tapi kan kalau soal-soal seperti itu saya pikir tidak mungkin terjadi lah. Harusnya saran dan pendapat itu
Ya sekali lagi ini anggota DPR RI harusnya ya terhormat, cuma statement-statementnya Ahmad Dhani saya pikir ya tidak terhormat sama sekali. Seperti ada di ruang diskusi yang ya ala kadarnya. Sebenarnya ruang-ruang terhormat seperti itu, saran dan pendapat itu yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Oke lah, ada yang menolak, ada yang tidak setuju, itulah dinamika soal sepak bolanya kita. Karena PSSI juga mengejar targetnya. Walaupun dari PSSI sendiri bilang target untuk masuk Piala Dunia itu bukan tahun depan, tetapi ada di 2034 atau tahun-tahun setelahnya, 2026 tahun depan. Tapi kan saya pikir program-program yang ada dari PSSI ini, contohnya program naturalisasi ini, itu kan untuk program jangka pendek lah. Seperti kita kan sekarang ada di peringkat 3. Nah, peluang lolos ke Piala Dunia itu cukup besar. Ya. Kita harus kasih kalah Arab Saudi, tapi Australia, kemudian Bahrain dan Cina. Kalau kita bisa kasih kalah 3 negara ini, kita ada kans untuk bermain langsung di Piala Dunia. Ditambah lagi dengan datangnya pemain-pemain yang cukup berkualitas. Nah, kalau Ahmad Dhani bilang seperti itu, sekali lagi ya, Ahmad Dhani memang benar-benar rasis, dan harusnya Ahmad Dhani minta maaf loh, karena dia sudah menyinggung perasaan dari pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Sebenarnya memang bukan yang akan dinaturalisasi saja, tapi pemain-pemain yang sudah berjuang mati-matian untuk Indonesia sampai ada di titik sekarang. Ya, sekali lagi mereka juga bisa tersinggung. Harusnya Ahmad Dhani minta maaf, karena statement seperti itu statement yang ngawur menurut saya. Ngawur sekali. Ahmad Dhani bikin heboh dengan usulan rasis tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ahmad Dhani lagi-lagi bikin geger. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI, dia usulkan agar pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak lagi berasal dari Eropa. Katanya kurang-kuranginlah pemain bule yang kurang enak dilihat, dan lebih baik cari yang rasnya mirip-mirip kita, entah dari Korea atau Afrika. Usulan ini langsung disambut gelak tawa oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI. Tapi banyak netizen yang menganggap pernyataannya ini rasis dan ngawur. Gimana bisa seorang tokoh publik berpikir kayak gini? Dan itu belum semua. Ahmad Dhani juga menyarankan untuk menaturalisasi mantan pemain sepak bola di atas usia 40 tahun, lalu jodohkan mereka dengan perempuan Indonesia. Seriously, ide ngawur ini bikin banyak orang geleng-geleng kepala dan mempertanyakan logika di baliknya. Kira-kira menurut kalian gimana tentang usulan Ahmad Dhani yang bikin heboh dunia maya hari ini? Coba komentar di bawah, klik link di bio. Kalau dia bilang kita menaturalisasi pemain-pemain yang bule kebanyakan dari Eropa dan itu tidak enak dilihat, sekali lagi mungkin dia matanya sudah minus itu, atau matanya sudah rabun itu. Menurut saya matanya sudah rabun. Karena apa? Sorry to say, ketika ada pemain-pemain bule ini, ya anggaplah kita mengikuti statementnya Ahmad Dhani. Ketika ada mereka pemain-pemain bule ini, permainannya kita Indonesia itu lebih menghibur kita penonton, lebih menghibur kita supporter, dan harapan untuk menang itu lebih besar. Ya, lebih besar. Semua orang mengakui itu kecuali Ahmad Dhani. Kalau dia bilang kurang enak dilihat, ya mungkin bagi dia kurang enak dilihat. Ya itu kan subjektif dari dia kan. Tapi menurut kita ini bukan hanya 1-2 orang yang punya statement seperti itu, bahwa dengan adanya pemain-pemain bule ini yang punya keturunan Indonesia, permainan Indonesia itu jauh lebih bagus, lebih menantang, bisa melawan negara-negara yang sebelumnya kita tidak bisa sanggup kalahkan mereka. Tapi dengan adanya pemain-pemain bule ini yang Ahmad Dhani bilang matanya biru itu permainannya kita luar biasa. Ini kita bisa bersaing di level Asia. Nah, itu yang Ahmad Dhani tidak tahu. Harusnya menurut saya riset dulu lah. Jangan karena duduk di kursi empuk kemudian punya hak untuk berbicara dan menyatakan saran dan pendapat lalu kemudian ngawur. Menurut saya hal-hal seperti itu janganlah. Kita kan masyarakat, kita menilai juga. Kok bisa sudah public figure, artis, kemudian anggota DPR RI, tapi statement-statementnya itu tidak mencerminkan loh kalau orang itu berpendidikan. Itu kan konyol. Ini soal sepak bola. Sepak bola itu tidak ada soal perbedaan warna kulit. Tidak ada soal perbedaan apakah dia bule, apakah dia lokal, pribumi, dan lain sebagainya. Tidak ada soal itu. Yang kami supporter tahu bahwa ketika dia bermain di lapangan dan dia pakai baju atau jersey timnas Indonesia dan di dadanya dia ada lambang Garuda, dia sudah orang Indonesia. Dia bukan orang asing lagi. Ketika dia sudah pegang KTP Indonesia, paspornya Indonesia, dia di lapangan mati-matian berdarah-darah untuk Indonesia, dia sudah bukan orang asing dan dia bukan bule. Dan menurut saya Ahmad Dhani harus minta maaf ke supporter Indonesia atau ke
ya seluruh pemain-pemain naturalisasi yang mungkin saja tersinggung. Dan harusnya Ahmad Dhani minta maaf karena statement ini dilontarkan di ruang terbuka, ruang publik yang harusnya terhormat. Harusnya di ruang itu ide dan pendapat, saran dan pendapat itu yang bagus-bagus yang bisa membangun sepak bola Indonesia, tapi dipakai untuk menyatakan statement yang menurut saya ngawur dan konyol. Harusnya dia minta maaf. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis kolom komentar soal Ahmad Dhani, dan ya terserah kalian lah, berkata-katalah, berciut-ciut lah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.